Wahai pelatihku. Para peserta yang saya akan menjelaskan kegiatan yang telah kita lakukan secara singkat, padat, dan jelas. Ada dua permainan tadi yang dilakukan di area lapangan. Satu memasukkan satu benda ke dalam botol, satu lagi memenuhi ember. Ya. Dua kegiatan yang berbeda dan mempunyai tujuan yang sama. Kira-kira dari kegiatan ini, pelajaran apa saja yang bisa para peserta sekalian ambil? Kekompakan. Kerjasama tim. Apalagi? Percaya. Terus konsentrasi. Fokus. Apalagi? Nunduk baik. Komando. Basah. Loyal karena ikut perintah. Apalagi? Dalam satu kegiatan kita sedang belajar banyak materi yang sulit untuk dilakukan dalam kondisi yang normal. Ini bisa menjadi momentum supaya para peserta sekalian terbangun kekompakan dan kepercayaan, loyalitas, kerjasama, sehingga mampu menyelesaikan tugas dengan baik. Setuju? Setuju. Oke, setelah ini kita bergeser bersama-sama sambil berjalan pelan ke area halang rintang. Ya, silakan berjalan ke sini. Ya, fokus Pak, terus Pak. Fokus. Ya, jalan. Jalan, ya. Sini, Pak, sini. Kayaknya ide bagus itu, Pak. Jadi sini para peserta sekalian, ada 4 tantangan ya yang tadi dilakukan oleh peserta. Ya, ada beberapa hal yang dikerjakan. Ya, tantangan 1, tantangan 2, tantangan 3, dan tantangan 4. Sekarang semuanya fokus, ya, fokus dulu ke saya. Anggaplah pencapaian yang di sana adalah target dari perusahaan. Anggaplah pencapaian di sana adalah keinginan dari manajemen supaya pekerjaan berjalan dengan lancar. Maka setiap proyek yang kita temukan, setiap perintah yang kita terima dari awal, pasti di awal kita mengalami tanda tanya yang besar, bagaimana caranya, sekiranya saya bisa atau tidak. Tapi keyakinan Anda terbangun pada saat Anda sudah siap dengan melalui halang rintang 1 ini, dengan mulai merunduk dan siap masuk ke dalam halang rintang ini. Ketika Anda sudah mulai merundukkan badan, berarti sudah punya keyakinan. Yang tadi nggak yakin, saya yakin nggak akan bakal selesai sampai dengan garis awal ini, tantangan 1. Karena yakin, sungguh pun badannya besar, Pak siapa tadi? Pak Daud, ya, goyang kanan, goyang kiri, ya, celana keluar, semuanya melihat bagian belakang, pokoknya fokus, ya, nggak peduli sampai akhirnya selesai. Nah, setelah menyelesaikan tantangan pertama, maka tantangan berikutnya tentu akan lebih sulit. Menjaga keseimbangan di tantangan yang kedua, sambil jalan ke sini. Di tantangan yang kedua ini, terkadang kita menghadapi beberapa pertimbangan-pertimbangan untuk mengambil sebuah keputusan penting sebuah organisasi. Ya, kita meniti sebuah jalan di mana jalan tersebut terkadang ini benar nggak kira-kira keputusan yang saya ambil ini keputusan organisasi atau keputusan pribadi atau personal. Nah, tadi yang saya sampaikan di kelas, selama kita masih berbicara kita atau kami masih berada di keputusan organisasi. Fokus, perlahan, tenang, santai. Ya, tantangan kedua terselesaikan. Lanjut yang berikutnya. Tantangan yang ketiga. Di tantangan yang ketiga ini, setiap pijak langkah yang akan Anda ambil tentunya sudah menjadi bagian dari rencana, mungkin sudah mulai ending, di mana nanti setelah di tantangan 3 ini maka akan ada tantangan yang lebih besar yang mengukur kemampuan saudara-saudara sekalian, berhasil ataupun tidak, sukses ataupun tidak. Lewati langkahmu dengan pasti, dengan semua plan yang sudah direncanakan, masuk ke tantangan yang keempat. Tantangan keempat ini lebih unik daripada 3 tantangan yang lain. Bagaimana? Karena setiap tugas yang diberikan adalah ayunan ini. Setiap perintah yang diberikan adalah ayunan ini. Setiap keputusan dari manajemen yang diayunkan, yang diberikan adalah ayunan ini.
setiap peluang yang Anda tangkap adalah ayunan ini. Ketika Anda tepat menangkapnya, yakinnya sudah terkumpul sedemikian rupa, maka Anda bisa melewatinya dengan santai. Maka di titik ini Anda dinyatakan sukses. Setuju? Setuju. Siap, guys? Siap. Semangat sukses. Semangat. Hitungan ketiga, taruh dulu botolnya. Saya tidak mau tahu, perlahan bersama-sama hitungan ketiga semuanya masuk ke dalam lubang ini. Nyanyikan lagu Kecuali yang ceweknya minggir dulu. Nanti periode berikutnya yang ceweknya. 1. Sepatunya juga basah karena di sana juga akan basah, sama saja.